Buat kalian yang saat ini sedang ada hutang atau pinjaman di aplikasi Akulaku, baik Akulaku Paylater ataupun Akulaku pinjaman tunai, dana cicil dan lain sebagainya, di tahun 2024 ini mungkin ada beberapa yang harus teman-teman ketahui terkait beberapa permasalahan dari Akulaku sebelumnya dan apa yang bisa kita manfaatkan dari situasi seperti ini untuk bisa terus bangkit dan juga untuk bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman Akulaku ya. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin perlu diketahui bahwa Akulaku ini legal ya, bukan ilegal karena beberapa orang banyak yang menggaungkan bahwa Akulaku itu ilegal karena nggak terdaftar di daftar 100 pinjol resmi OJK. Nah enggak, Akulaku memang masuknya bukan di fintech itu, tapi dia masuknya ke di pembiayaan ya, pendanaan. Jadi bukan berarti dia tidak ada di list daftar fintech itu, dia ilegal, enggak. Tapi ya memang karena dia itu ranahnya sudah pembiayaan, sama seperti Kredivo dan Paylater lainnya. Ya, sekarang untuk di Akulaku berarti kita itu sudah tahu itu tuh legal. Artinya mereka akan lapor Slik OJK, mereka bisa mendatangkan DC lapangan yang mana DC lapangannya pun sudah mulai banyak dan hampir tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sampai sini clear bahwa kita sudah tahu nih jawabannya. Akulaku sudah ada DC lapangan yang akan datang ke rumah. Nah, sekarang karena kita sudah tahu resiko-resikonya seperti ini, masuk Slik OJK juga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap tenang, tetap bisa hidup dengan nyaman, tanpa harus panik, tanpa harus stres terkait masalah seperti ini? Ya, jadi gini, mengingat semua itu berarti artinya DC kemungkinan besar akan datang. Jadi nggak perlu lagi kalian bertanya-tanya DC bakal datang nggak ya? DC nanti kalau datang gimana ya? Udah langsung persiapkan aja ketika DC datang kalian harus ngapain? Kalian harus bagaimana? Nah ini sebenarnya simple. Sebenarnya kalian pas DC datang itu tidak harus membayar kok. Karena ya memang kalau tidak ada uangnya ya mau gimana lagi. Intinya juga teman-teman jangan yang gali lubang tutup lubang. Jangan mencari dana talangan dan lain sebagainya. Karena ya itu akan menyesatkan kalian dan akan membuat hutang kalian akan terasa semakin besar dan juga semakin besar. Dan itu akan menyengsarakan teman-teman sekalian. Ada baiknya udah stop aja dulu di sana ya. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui hal seperti ini, DC udah datang dan kita sudah mempersiapkan. Nah, kalau udah mempersiapkan kayak gini, coba kalian introspeksi diri atau refleksikan diri kalian. Apakah teman-teman masih sering gelisah nggak memikirkan utangnya? Apakah teman-teman masih sering kebayang-kebayang nggak? Maksudnya nanti itu kayak gimana, DC-nya seremnya kayak gimana, atau mungkin bermasalahnya kayak gimana. Nah, kalau kalian masih merasa seperti itu, teman-teman tentu harus mulai lebih kencang lagi untuk meyakinkan bahwa kalau Galbe di Akulaku insya Allah aman. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang itu punya rasa takutnya masing-masing. Dan kebanyakan rasa takutnya itu bermula dan berawal dari DC lapangan yang akan datang ke rumah. Nah padahal sebenarnya ya ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, bukan sesuatu yang harus kalian bisa hindari gitu loh. Terkadang mereka memang cuman gertak-gertak doang. Terkadang ada yang cuman 1 bulan udah datengin, tapi terkadang juga ada yang butuh berbulan-bulan gitu loh teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk masalah DC lapangan yang datang ke rumah itu bukan faktor yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Karena kebanyakan realnya mereka itu akan datang tanpa ada woro-woro dan tanpa ada kabar. Biasanya yang ngasih tahu ada kabar itu biasanya adalah bisa dibilang itu mungkin agak hoax aja, agak buat menakut-nakutin aja. Karena ya siapa yang mau untuk DC segera datang. Padahal utang Galbe itu baru sekitar 3 hari, 4 hari. Sudah dapat ancaman seperti itu. Pasti kan akan ketakutan dong orang. Pasti akan orang mikir, wah gimana nih kayak gini nih. Padahal ya belum tentu dan padahal juga nggak mungkin. Ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu takut hal-hal seperti inilah. Nggak usah terlalu takut hal-hal yang bukan berhubungan dengan masalah kesuksesan kalian, masalah fokus kalian. Nah, mending fokuskan di situ aja dulu, ya. Jadi gak usah mikirin yang aneh-aneh dulu, gak usah terlalu berpikir, wah nanti kayak gini gimana, gak usah. Tetap harusnya kita itu jalani hidup aja apa adanya. Masalah aku DC datang, kalian tinggal persiapkan tadi ya, siap bacalah undang-undang, bacalah peraturan-peraturan, sehingga kalian tahu ketika DC itu melakukan pelanggaran, kalian bisa rekam, kalian bisa jadikan sebuah bukti. Itu penting sekali teman-teman. Hal-hal seperti itu penting sekali. Memang terkesan diremehkan, tapi ya ketika kita butuh pasti akan bingung dan akan kesulitan nanti mikirnya. Ya.
Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, insya Allah tidak ada resiko terburuk apapun saat kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.